Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavo Sukacita, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Karena itu kami memohon curahan urapan kuasa Roh-Mu Kudus untuk menuntun dan mengarahkan kami dalam pengenalan dan penyingkapan akan firman, sehingga kami mengerti, memahami rencana dan kehendak Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami manusia. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan kita terbaca dari pertama Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan demikian, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita pertama Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27, saya memberikan tema Tuhan lebih besar dari segala Allah. Tuhan lebih besar dari segala Allah. Pemirsa channel Klavo Sukacita, tema yang tadi saya sebutkan, Tuhan lebih besar dari segala Allah. Dalam hal ini A yang tulisannya huruf kecil ya, bukan A yang besar tetapi A yang kecil. Allah dari buatan tangan bangsa-bangsa, yang melalui puji-pujian Daud, ia mau menyampaikan bahwa Allah buatan tangan dari bangsa-bangsa atau berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan apa-apa, walaupun terlihat tapi tak berkuasa. Puji-pujian ini dinaikkan oleh Daud ketika Daud bersama dengan seluruh bangsa Israel membawa tabut perjanjian untuk ditempatkan di Yerusalem. Tabut perjanjian memiliki makna yang sangat besar bagi orang Israel, karena di mana tabut itu berada, maka disitulah kehadiran Allah pun ternyata. Jadi di mana tabut itu berada, entahkah itu di bangsa manapun, maka pasti tempat di mana tabut itu berada, kemuliaan dan kekuasaan Allah akan terus ternyata. Oleh sebab itu, dengan membawa tabut perjanjian untuk ditempatkan di Yerusalem, maka Daud sangat bersuka cita, sangat bergembira. Oleh sebab itu yang menjadi kerinduannya. Dan untuk membawa tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem, Allah telah memerintahkan Daud untuk membuat kemah, tempat di mana tabut itu akan ditaruh. Dan selanjutnya setelah semuanya siap, maka Daud bersama umat membawa tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem. Dan begitu tabut perjanjian itu masuk ke kota Yerusalem, maka Daud dengan penuh sukacita, ia menyanyi, ia menari untuk menunjukkan bahwa Allah itu begitu luar biasa dalam kehidupannya. Allah itu begitu dahsyat bagi Daud. Sebagai seorang raja, sekalipun ia berkuasa, dan sebagai seorang raja ia memiliki banyak hal, kekayaan, kekuasaan di dunia, tetapi bagi Daud Allah itu lebih dahsyat dari apapun, bahkan dari para berhala buatan tangan manusia. Hal itu dia ungkapkan lewat pujian dan tari-tarian, bukan karena ia mendengar, tetapi dia menyaksikan sendiri dalam kehidupannya bagaimana kekuasaan dan kedahsyatan kemuliaan Allah itu terjadi dalam kehidupan Daud. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hebat, yang hidup, dan yang berkuasa.
Ia hidup berkuasa dan Ia pun kemudian menyatakan karya-karyanya bagi kita manusia. Kalau kita ada sampai hari ini itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena kedahsyatan dan perkenanan Tuhan dalam hidup ini bagi kita. Dia menempatkan kita untuk menjalani kehidupan kita, dan Ia punya rencana bagi kita untuk menjalani segala sesuatu yang kita kerjakan ataupun usahakan yang menjadi rutinitas kita sehari-hari harus sesuai dan harus seturut dengan kehendaknya. Karena itu, supaya kita mengerti dan memahami dan supaya tidak berjalan salah tetapi seturut kehendaknya, maka kita harus membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dengan membangun hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan tahu jalan-jalan Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan, tapi juga kita akan paham ketika kita membangun komunikasi kita dengan mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya bagi kita. Dan hal itu yang paling utama bagi kita dalam hidup ini, supaya kita dapat berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, tapi juga kita dapat melihat segala hal besar yang telah Tuhan siapkan dan Ia nyatakan bagi kita melalui hidup kita, rumah tangga kita, kerja kita, pelayanan kita, pendidikan kita, dan apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Ia lebih besar dari Allah atau berhala-berhala buatan manusia, dan Ia tidak sebanding bahkan dengan Allah atau buatan berhala-berhala manusia itu. Oleh sebab itu, hanya kepadanya lah kita menyembah, hanya kepadanya lah saja kita menyerahkan seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang terus kami alami dan ternyata dalam hidup kami. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dengan segala yang telah kami siapkan, yang kami rencanakan, dan bahkan pula yang tentu kami kadang-kadang tidak pahami, kami harus menghadapi semuanya itu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus menunjukkan janji, jalan-jalan-Mu bagi kami, dan janji-Mu akan terus menjadi nyata dalam hidup kami ketika kami membangun hidup yang sungguh bersama dengan Tuhan. Jaga dan kawal kami kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.